Baik, kita lanjut. Hmm, dari video yang sebelumnya. Sebelumnya slide-nya tadi yang ini ya, variable environment. Sekarang kita masuk ke slide berikutnya. Setelah sudah menginstal Node.js, kita download React Native di terminal sistem operasi yang sesuai dengan device yang kita punya. Nah, itu nanti bakal ada gambarnya di slide ini. Kebetulan punya saya sistem operasinya Windows, maka caranya seperti gambar di bawah ini. Setelah sudah install Node, tadi yang slide sebelumnya, terus kita buat node v itu melihat si node kita, baru kita buat npm install min-g react native CLI karena kita mau buat from rock yang agak sedikit kompleks gitu ya. Kalau expo itu lebih sederhana, lebih simple, bisa langsung menampilkan servernya di web, nanti ada linknya tuh kalau yang expo. Ini juga sama, namun ini nanti bakal ada beberapa file yang di-download dari React Native CLI. Setelah selesai menginstal React Native di command prompt, kita membuat suatu folder yang mana nanti akan disimpan semua komponen-komponen React Native CLI. Baik. Nah, jadi kalau udah install yang tadi, kita buat folder buat menyimpan komponen-komponen React Native itu. Kalau saya tadi buatnya seperti ini. Sebelumnya saya buat React CLI, terus folder CLI ini berada, saya copy kayak yang mengcopy SDK tadi, saya copy lagi ke sini. Terus saya masukkan program pertama saya, si React Native itu saya namai dengan my first app. Buatnya seperti ini ya, npx React Native React slash native init. Nah, init ini adalah menginisialisasi nama React Native yang akan kita jalankan di kedepannya. Ini adalah gambaran proses downloadnya ya, seperti ini. Nah, sudah terinstall nih yang kita buat tadi di npx React Native. Ya, React Native itu dengan init, nama foldernya adalah my first app. Ini adalah yang di-download tadi di dalam command prompt. Ada SLN, ada prettier dan app index, dan ada file JSON juga. Sekarang kita masuk dengan menjalankan React Native di emulator dan real device. Untuk menjalankan React Native terdapat dua cara. Cara yang pertama, kita bisa langsung mengakses Android Studio dengan pilih tools. Ini ya, pilih tools. Ini tools, lalu klik SDK. Terus kita buat manajer guna SDK Manager untuk mendownload sistem operasi Android yang akan mendukung aplikasi yang akan kita buat. Di sini saya mendownload versi Android 9, 10, dan 11. Versi 12 tinggal saya download supaya nggak memakan penyimpanan yang ada di laptop saya. Karena yang tiga ini aja udah banyak makan memori ya di laptop. Setelah sudah memilih sistem operasi Android dan sudah kita install, tahap selanjutnya kita bisa masuk ke tools dan kemudian klik AVD Manager. Kita masuk dulu ya biar lebih paham seperti apa gambarannya. Nah, mau ngasih tips juga, kita bisa mengakses yang bakal slide berikutnya ya. Kita bisa mengakses virtual device kita melalui command prompt. Jadi nggak akan lama karena kalau kita mengaksesnya dari GUI atau aplikasi Android Studio sendiri, kita belum lagi menjalankannya karena aplikasi ini akan berproses dulu di memori sehingga akan memakan waktu. Nah, kembali ke topik bahan yang kita bahas tadi, ke tools. Nah, kita pergi ke AVD Manager. Nah, AVD Manager ini adalah file yang udah kita download di apa tadi ya, di
SDK Manager tadi. Nah, kalau teman-teman belum ada yang buat dulu SDK-nya di sini. Ikutin aja tips apa uh, alur dari proses ini mendownload, oke, gitu ya. Setelah itu baru kita masuk ke APD Manager. Ini adalah virtual device saya menggunakan Pixel 4a API 32, resolusinya 1080 kali 2340. Target Android-nya itu adalah Android 11. Nah, penyimpanan yang kemakan buat ngedownload si file pixel ini memakan 9,1 GB. Cukup memakan cukup banyak memori ya. Makanya saya hanya install satu doang. Nah, untuk menjalankannya kita langsung action ke sini. Nah, ini adalah virtual device kita ya. Nanti di sini React Native itu akan kita jalankan. Gitu. Oke. Ups. Ini dia gambar yang tadi tuh. Nah, cara yang pertama tadi adalah mengakses virtual device kita melalui Android Studio, namun memiliki sebuah kekurangan, yakni memakan waktu dan proses penyimpanan yang cukup lama tergantung memori yang teman-teman punya sendiri. Namun kita punya pilihan lain untuk mengakses virtual device kita dengan lebih cepat, yakni menggunakan command prompt atau terminal yang sesuai dengan sistem operasi teman-teman yang punya. Caranya sangat simpel. Pertama kita buat React CLI untuk ini CD, terus yang folder yang kita simpan tadi itu kita kopikan ke sini gitu. Jadi CD masuk ke folder ini. Nanti kalau udah masuk ke sini, dia bakalan masuk ke situ ya, ke React CLI. Nah, tahap kedua masuk dulu ke folder di mana kita menyimpan SD yang sebelum kita download di Android Studio. Kita masuk ke folder C, kemudian pilih folder user, pilih name folder yang ada di device teman-teman, lalu pilih app data. Bagi teman-teman yang tidak menemukan folder app data, bisa temukan view di folder name yang ada di device teman-teman sekalian. Jika sudah berhasil, klik atau centangkan hidden items. Nah, seperti ini. Ini ya di view. Nah, terus kita checklist yang hidden item ini, yang folder yang tersimpan. Kita akan muncul app data. Kemudian pilih folder app data, pilih folder lokal, pilih folder Android. Nah, nanti akan muncul folder SDK. Nah, yang tadi itu ya, yang kayak pembahasan yang sebelumnya. Terus kita pilih folder SDK, pilih folder emulator. Setelah tahap-tahap itu sudah berhasil kita laksanakan, kita copy paste penyimpanan seperti gambar di slide berikut. Nah, ini tadi kita save ya. Sudah sampai di folder emulator, kita copy. Setelah sudah kita copy link penyimpanan emulatornya, selanjutnya kita akses di command prompt seperti gambar di bawah ini. Ini dia. Udah masuk tadi kan ke CLI. Ini terus CD, masukkan yang udah kita copy tadi penyimpanan emulatornya, udah masuk di sini. Selanjutnya kita buat emulator main list min avds, masuk. Nanti dia akan mengirimkan informasi virtual device yang kita punya. Yang saya punya tuh cuma satu itu ya, yang ini dia pixel slash 4a slash API slash 30/2. Nah, setelah itu kita buat lagi emulator list, ini emulator slash avd pixel, ini nama virtual device kita. Nanti dia bakal jalan seperti ini. Kalau kita close nanti si command prompt ini juga bakal nge-close. Intinya kalau udah jalankan ini di command prompt di ini jangan kita close. Nanti dia juga bakalan nge-close juga.